berserahkan pada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Amin, haleluya. Berserahkan pada Tuhan Yesus, di kakinya ku sujud. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Aku ingin selalu hidup bagi Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Berserahkan pada Yesus, aku jadi milikmu. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. I surrender. Amin, haleluya. Oh, I surrender. Amin, haleluya. Oh, to be my blessed Savior, I surrender. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 37 ayat kelima, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Aku berserah. Haleluya. Ia akan memunculkan engkau kebenaranmu seperti terang dan abu seperti siang. Berdiam dirinya di hadapan Tuhan dan menantikanlah Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku pada Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Berserahkan pada Yesus, seluruh hidupku ini milik Tuhan Yesus. Amin. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku
berserah pada Yesus, kepada Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Sucikan mulut kami Bapa, kuduskan kami hamba-Mu. Kami butuh akan firman-Mu, kami butuh Engkau Tuhan. Ampuni segala dosaku, kelemahanku, ada yang tidak berkenan, ampun Tuhan Yesus. Biarnya hari ini, pagi ini, pagi yang diberkati Tuhan. Kuserahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Berdaulat penuh dalam hidupku Bapa. Engkau berotoritas penuh. Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Rajaku, Engkau Juru Selamatku Bapa. Serahkan seluruh hidupku, keluargaku, setiap kami, kuserahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Kau hadir pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas, Engkau menjadi Bapa kami, Tuhan kami. Engkau berjalan di depan kami. Kami mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami mengenal jalan Engkau dan mau berjalan di jalan Tuhan. Sampai suatu hari kelak kami melangkah bersama Yesus masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menakun sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 3 Juni 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bulan Juni Bapak ya. Sudah tanggal 3. Begitu cepat. Rasanya baru kemarin baru tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 3. Berarti kita memasuki bulan yang ke-6. Berarti tinggal 6 bulan lagi loh Bapak Ibu. Kita ada di tahun 2022. Persiapan memasuki tahun 2023. Persiapan pula untuk kita berjumpa selalu dengan Yesus. Haleluya. Kita minta sama Tuhan supaya rapture Bapak. Rapture. Saya merindu. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Bersama keluarga. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua. Baik, pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Diisi dengan perkara-perkara surgawi. Supaya kita serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita pagi ini melangkah beraktivitas apapun yang kita kerjakan. Mari kita andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti yang kemarin semalam yang saya sampaikan. Seringkali kita bertindak menurut keinginan kita sendiri. Keinginan daging. Jadi datang pencobaan. Tapi kalau kita menurut kehendak Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Supaya kalau melangkah di dalam rencana Tuhan. Apapun pencobaan pergumulan hidup. Tuhan akan menyertai kita. Seperti dalam surat 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan kita hadapi pencobaan biasa. Ya karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak. Jadi artinya kita percaya, kita serahkan semua persoalan pergumulan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Pasti penuh dengan pergumulan. Namanya hidup. Kalau sudah mati tidak punya persoalan. Sudah mati, sudah selesai. Tapi namanya hidup senantiasa kita hadapi dengan pergumulan hidup. Menghadapi setiap masalah. Tapi kita hadapi dengan apa? Kita serahkan kepada Tuhan. Dan beriman percaya. Kalau sudah berserah kepada Tuhan. Ya sudah nanti. Maka betul firman Allah ini. Betul saudara. Tuhan akan bertindak. Kalau sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan nanti akan bertindak. Seperti waktu Raja Hizkia. Ya, mari kita pagi ini baca firman Tuhan ya. Kitab 2 Raja pasal 20. Haleluya, puji Tuhan. Maka kita penting, kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Waktu kemarin, waktu Raja Hizkia menghadapi Raja Asyur, berdoa kepada Tuhan kan. Tuhan kan, dia berdoa kepada Tuhan kan. 2 Raja pasal 20 ayat 11. Lalu berserulah Nabi saya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah baik. Oh, ayah, ini waktu dia doanya Raja Hizkia kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan ya, waktu sakit. Ini yang waktu saya maksudkan waktu dia menghadapi Raja Asyur, saudara. Menghadapi Raja Asyur, dia berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan. Sebab kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan, saudara. Coba saya mau bacakan ya.
2 Raja 19 ayat 19 ya, mohon maaf ya. 2 Raja pasal 19 ayat 19. Raja Hizkia pada waktu berdoa kepada Tuhan menghadapi tantangan hidup Raja Asyur. Ayat 19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan bumi mengetahui bahwa Engkau sendiri ya Allah ya Tuhan. Jadi artinya berserah total kepada Tuhan menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup, peperangan, termasuk Hizkia pada waktu sakit. Dia berdoa kepada Tuhan dan menangis kepada Tuhan. Maka Tuhan perpanjang umurnya 15 tahun. Nah, lanjut lagi. Kita membaca 2 Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak-minyak berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaranku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepalawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ayat 21 terakhir. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam 2 Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Puji Tuhan, berarti 2 Raja pasal 20 sudah selesai satu pasal. Besok atas izin Tuhan kita lanjut 2 Raja pasal 21. Karena raja ini nggak banyak juga saudara ya. Pasalnya hanya 25 pasal saudara. Jadi tinggal 5 pasal lagi kita akan akhiri 2 Raja masuk ke dalam kitab Tawari, 1 Tawari. Puji Tuhan, terus kita lakukan sampai nanti masuk dalam kitab Malia. Kitab ini masih panjang saudara ya. Masih panjang. Bisa setengah tahun sampai 1 tahun lagi nih saudara. Ya, kita berdoa sama Tuhan. Yang penting kita sehat. Dipelihara sama Tuhan supaya rohani sehat, jasmani sehat, kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan. Semangat ya, seperti saya semangat, saya sehat. Bapak Ibu saya berdoa sehat semuanya. Semangat kita baca firman Tuhan, semangat melayani pekerjaan Tuhan, semangat hidup untuk Tuhan Yesus. Karena semua bersumber datang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita lihat di sini. Satu hal penting yang kita pelajari di dalam Alkitab ini. Karena apa? Semua itu berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat di sini. Hizkia itu bersukacita karena sudah sembuh. Semua kita berserah total kepada Tuhan. Apapun yang kita hidupi di sini. Ada waktunya kita sakit. Ada waktunya kita menghadapi pergumulan. Tapi ada saatnya Tuhan berikan sukacita. Maka penting di sini. Di ayat 13. Hizkia bersukacita. Ya, yang penting saya konteksnya bersukacita sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Jadi tinggi dalam Yesus. Setiap persoalan Hizkia menghadapi persoalan yang kemarin saya bacakan, pada waktu menghadapi peperangan Raja Asyur, Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga janji Tuhan tidak bisa masuk ke kota, dipagari sama Tuhan. Kenyataannya benar. Menghadapi sakit, divonis melalui hambanya Nabi Yesaya bahwa dia sakit mati tidak bisa sembuh, tapi dia berdoa sama Tuhan. Ternyata Tuhan berikan jalan keluar, diberikan kesehatan, dan akhirnya saat ini bersukacita. Artinya di dalam Yesus ada jalan keluar. Pergumulan boleh kita hadapi, seberat apapun boleh kita hadapi, tapi jangan lupa berharap kepada Tuhan.
Berserah total kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Seperti firman Tuhan katakan tadi, saya baca Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak. Dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Artinya mau diam saja membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka penting di sini. Seperti pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita beraktivitas dengan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas secara horizontal maksud saya. Karena hidup manusia ini kita sebagai anak Tuhan harus dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi vertikal kita andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Yang pegang kendali. Yang kita bisa bernafas aja, oksigen bukan buatan manusia. Oksigen berasal dari Tuhan. Kita bisa sehat sampai ini berasal dari Tuhan. Rambut kita, selai rambut pun ini berasal dari Tuhan. Seluruh yang kita miliki itu semua milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan, lihat ini saudara. Hizkia pada waktu dia ditanya oleh Nabi Yesaya, apa yang kau katakan pada waktu jumpa dengan Raja Babel? Ternyata diperlihatkan semua perbendaharaan kekayaannya, kehebatannya semua di ayat 13. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan isi kepada mereka di istananya. Semua di seluruh daerah kekuasaan, semua diperlihatkan. Dan apa ini penting saudara? Di ayat 17, Yesaya ayat 16-17, demikian lalu saya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan ini. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, dengarkan firman Tuhan. Ayat 17, sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang akan dalam istanamu dan yang simpan oleh moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Apa itu Babel? Babel arti rohani, dunia. Jadi artinya apa ini firman Tuhan loh? Apa yang kita miliki, semua kekayaan, harta kita, suatu hari kelak maka dikatakan suatu hari kelak nanti. Sesungguhnya suatu masa akan datang, suatu hari kelak nanti masa akan datang. Apa yang kita miliki di dunia ini, semua kita akan tinggalkan dalam nama Yesus. Karena kita ini bukan milik dunia, saudara. Dunia akan lenyap. Dalam 1 Yohanes pasal 2:17. Dunia akan lenyap. Maka jangan cari dunia, saudara. Semua akan kita tinggalkan seperti dalam 1 Timotius saya mau baca. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi firman Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. 2 Raja pasal 20 ayat 17. Bicara firman Tuhan kepada Hizkia. Semua yang kamu miliki dalam istanamu semua akan ditinggalkan. Semua ditinggalkan ke Babel. Artinya semua kita tinggalkan dunia. Harta dunia semua akan lenyap. Mari kita mau cita-cita kita simpan harta di surga. Sebagai terakhir, saya mau kasih firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 20 saudara. Sebagai terakhir, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Mari kita simpan, lakukan tuh harta di surga. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia untuk Tuhan Yesus. Artinya kita utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ingat, kekayaan, mobil, rumah, uang kita miliki. Itu adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita miliki itu kepercayaan dari Tuhan. Kita sebagai pengelola, supaya kita kelola dengan sungguh-sungguh. Yaitu harus ada unsur vertikal, unsur dimensi horizontal. Itu vertikal, percaya. Apa yang kita miliki milik Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berbuatlah baik. Supaya kita nih layak kepada Tuhan. Seperti di dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Supaya kalau berkenan kepada Tuhan, mari kita berbuat kebaikan saudara. Bertumbuh dalam perbuatan kebajikan. Seperti dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Saya mau ulangi saudara. Saya mau baca. Kitab Kolose pasal 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak depannya. Serta kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari kita berlomba-lomba. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Ingat dalam firman Tuhan dalam Matius, pada waktu Tuhan ketemu dengan orang kaya, semua sudah aku kerjakan, kata orang kaya itu. Tapi kata Tuhan ada satu, yaitu jual harta milikmu. Apa artinya? Kita berbuat baik saudara. Jadi berbuat baik ada dua. Secara vertikal berbuat baik dengan kepada Tuhan, secara horizontal berbuat baik kepada sesama. Karena semua datang dari Tuhan. Itu firman Tuhan.
Seperti dalam Markus 12. Yaitu apa? Kita harus mengasihi Tuhan, vertikal, dan mengasihi sama. Pokoknya yang penting hidup ini hanya begitu singkat. Yang semua yang kita miliki kita tinggalkan. Tapi perbuatan baik kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita jalani. Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius 20. Carilah harta di surga. Gali perkara di atas. Sehingga demikian hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Serahkan seluruhmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Percaya. Melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati hidupmu. Aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah pada Tuhan Yesus. Aku berserah pada Tuhan Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat, aku sampai masuk ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, dan percaya Tuhan akan memberkati kita. Karena apa yang kita miliki, semua kita tinggalkan. Kita mencari perkara di atas, harta di surga. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.